pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saudara, pemungutan suara pada 14 Februari 2024 lalu telah berjalan lancar dan kondusif. Tentunya kerja keras ini tak lepas dari peran Polri bersama KPU dan Bawaslu dalam menjaga keamanan dan kelancaran pemilu. Polri juga siap mengamankan pelaksanaan pengumuman hasil rekapitulasi akhir perhitungan suara pemilu 2024 pada 20 Maret mendatang. Lantas bagaimana sinergitas Polri, KPU, dan Bawaslu dalam mewujudkan pemilu damai? Kita akan bahas bersama saya Egit Hapsari dalam program Polri Presisi. Baik saudara, untuk membahasnya sudah hadir di studio bersama kami Kepala Biro Pembinaan Operasional Badan Pemelihara Keamanan Polri Brigadir Jenderal Polisi Erwin Kurniawan SIK SHM Hum. Selamat pagi Pak Erwin, kabar sehat? Sehat semuanya, alhamdulillah. Dan turut hadir juga di studio bersama kami di sini anggota Komisi Pemilihan Umum Bapak Muhammad Afifuddin STHI MSI. Selamat pagi Pak Afif, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah baik dan tetap semangat ya. Hadir juga bersama kami di sini Ketua Bawaslu Bapak Rahmat Bagja SHLLM. Selamat pagi Pak Bagja. Kabar baik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik semuanya. Terima kasih sudah menyiapkan waktunya untuk hadir bersama kami di sini di studio Kompas TV. Saya ke Pak Erwin terlebih dahulu ya mungkin Pak. Kita sudah menyelenggarakan pemilu yaitu Pilpres dan juga Pileg ya pada 14 Februari 2024 lalu secara serentak di seluruh Indonesia. Mungkin bisa diceritakan kepada saudara Kompas TV bagaimana gambaran umum pelaksanaan pemungutan suara pada 14 Februari lalu? Ya, alhamdulillah secara umum bahwa tanggal 14 Februari telah kita lalui dan semuanya berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Sampai saat ini juga situasi masih sangat kondusif. Walaupun memang di beberapa wilayah ada aksi-aksi unjuk rasa pasca tanggal 14 Februari. Tercatat ada 233 unjuk rasa dan episentrumnya ada di Jakarta. Yang tercatat juga ada sekitar 36 kali unjuk rasa. 19 diantaranya pro terhadap kegiatan yang dilakukan dalam setiap tahapan, sedangkan yang kontra ada 17. Tapi alhamdulillah semuanya bisa kita amankan dengan baik. Demikian, Pak. Baik, selain Jakarta mungkin ada beberapa daerah yang menjadi pusat dari kegiatan unjuk rasa masyarakat ini, Pak? Ya, memang dari skala nasional, unjuk rasa setelah Jakarta yang menjadi epicentrum ada di Papua, itu sekitar 29 kali. Kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah, selebihnya beberapa daerah di Jawa, Sumatera, Aceh, seperti Aceh, Medan, kemudian juga Kalimantan juga ada beberapa, tetapi tidak terlalu banyak dan alhamdulillah ini semua tetap masih dalam keadaan yang aman terkendali. Aman terkendali dan juga kondusif ya. Betul. Saya ke Pak Afif dari KPU sendiri mungkin bisa update nih hingga pagi hari ini provinsi mana saja yang sudah direkapitulasi dan menunggu berapa provinsi lagi berarti Pak? Iya, dalam catatan kami tinggal 4 provinsi ya yang belum, yaitu Maluku yang sekarang sedang perjalanan ke Jakarta, kemudian Papua Induk maksudnya, Papua Pegunungan dan juga Jawa Barat. Mungkin yang terdekat ini antara Jawa Barat, kemudian Maluku, baru kemudian nanti malam mungkin atau sore menyusul 2 Papua itu dan insya Allah kalau kita maraton dan 1 panel itu akan bisa kita selesaikan besok pagi gitu ya. Nah sebenarnya kan desain awal kita ini 2 panel, belakangan ini demo sudah semakin meriah kan jadi berisik di bawah itu. Jadi kita di akhir-akhir ini kita tarik jadi 1 panel, tidak ada panel A dan panel B lagi. Kita lihat situasinya nanti, mudah-mudahan teman-teman dari Papua yang baru hari ini menyelesaikan pleno di provinsi segera bisa merapat ke Jakarta dan kita bisa melanjutkan rekapitulasi provinsi-provinsi yang belum. Kami tentu berharap semuanya sesuai dengan rencana. Koordinasi kita dengan teman-teman Bawaslu dan kepolisian juga sudah sangat intensif.
Harapan kita kemudian penetapan sesuai tahapan tanggal 20 itu bisa kita laksanakan sesuai dengan yang kita rencanakan. Wah, berarti sejauh ini cukup lancar dan insya Allah pengumumannya akan on time begitu ya? Insya Allah, insya Allah. Tidak ada skenario lainnya kecuali kita akan tetapkan sesuai dengan tahapan yang sudah ada, yaitu di maksimal tanggal 20. Maksimal tanggal 20 Maret besok ya berarti ya. Tapi untuk jamnya sendiri apakah ada ketentuan harus di jam tertentu ataukah bisa kapan saja diumumkan? Kita sih berharap pagi siang ya, artinya kalau pagi siang maka hitungan kita ya seperti beberapa rekapitulasi dini hari juga melakukan rekap. Jadi tergantung kehadiran teman-teman. Sebenarnya kami ini kan sudah standby terus sama teman-teman Bawaslu untuk segera melakukan rekap, tetapi situasinya tidak semua daerah hitungannya itu cocok. Misalnya nih ada daerah-daerah yang ada putusan cepat Bawaslu, ada rekomendasi Bawaslu, kemudian harus melakukan penyandingan data dan seterusnya, itu membuat butuh waktu lebih di daerah tersebut, sehingga perencanaan yang tadinya harusnya sebagaimana kita sampaikan harusnya kemarin hari ini sudah di sini semua, ternyata belum. Tapi itu yang menjadi alternatif kami, ya hari ini sudah harus selesai semua, termasuk Jawa Barat yang di antara dapilnya besar kan 11 dapil. Kalau provinsi yang 1 dapil untuk DPR-nya kan cepat, relatif cepat. Tapi begitu yang 11 kan lumayan. Baik, kalau kita flashback ke proses pemungutan suara 14 Februari hingga penghitungan rekapitulasi suara hingga 20 Maret ini, seperti apa gambaran dan evaluasi dari sisi KPU? Ya, kalau dari sisi kami di penyelenggaraan yang pasti, kalau sekarang ada yang menyampaikan ada ini itu, tidak terbersit sebiji sawi pun lah kita ini melakukan kecurangan atau apa. Itu pertama. Kedua, dari sisi teknis semua kita sudah maksimalkan. Kekurangan dan lain-lainnya itu ada jalur-jalur yang bisa ditempuh. Termasuk koordinasi kami dengan Mas Ketua, Mas Bagja di Bawaslu kan juga sangat intensif. Bahwa pemilu ini kan hajatan kita semua. Pelaksanaannya di kita, ada kurang-kurangnya. Nanti jalurnya di Bawaslu. Ada yang melapor dan seterusnya. Ataupun temuan teman-teman Bawaslu. Termasuk sisi keamanan, dan ini menjadi penting. Misalnya dalam proses yang terjadi, yang paling meriah kan soal PSU di Kuala Lumpur. Kami kan juga koordinasi dan dibantu keamanan ke sana, teman-teman polisian. Itu juga sangat intensif dengan teman-teman Bawaslu, sehingga apa yang dilakukan itu sebenarnya dalam kerangka yang sudah terkoordinasi dengan baik, sehingga dengan kekurangan dan situasi yang mendesak, semuanya bisa kita lakukan. Yang namanya tahapan pemilu, pasti kita akan juga berhitung dengan misalnya kapan harus ditetapkan 35 hari setelah 14 Februari itu yang jatuh besok. Nah, itu sudah kita hitung tentang waktunya. Tidak bisa kita kemudian melakukan penundaan tahapan A, B, dan C semaunya, karena semua sudah terencana dalam tahapan pemilu. Nah, tentu kita berharap dukungan semua pihak untuk menjelang hari-hari akhir penetapan hasil pemilu ini, sehingga kita harap itu bisa diterima semua pihak. Kalaupun nanti ada yang tidak puas dan lain-lain, jalur untuk melapor ke Bawaslu, kemudian sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi, itu juga masih bisa ditempuh. Harapan kami dari KPU tentu yang itu bisa ditekan seminimal mungkin, sehingga kita tidak banyak menghadapi residu pasca pemilu atau pasca penetapan. Dan kalaupun mau menyampaikan aspirasi ini sesuai dengan koridor begitu ya, pastinya. Pak Afif ya. Sudah diamankan Bang Erwin juga itu. Iya. Pak Rahmat, Bagja dari Bawaslu sendiri menemukan 19 masalah ya dari sisi pemungutan suara hingga penghitungan suara. Apa saja secara garis besar masalah yang ditemui dan bagaimana upaya penyelesaiannya? Di masalah yang kita temukan cenderungannya administratif dan juga ada pidana ya. Walaupun yang paling besar adalah administratif. Misalnya 74.000 secara administrasi bermasalah pembukaan TPS, penghitungan surat suara sebelum melakukan pembukaan TPS kan. Teman-teman KPPS ini harus membuka dulu, menghitung, sehingga kemudian tahu bahwa ini surat suara sudah terpenuhi nggak dengan jumlah DPT dan juga surat-surat cadangannya ada. Kemudian dapil yang kalau pilpres kan tidak ada masalah, tidak masalah ada surat suara tertukar dan lain-lain.
Tapi kalau yang perlu kita antisipasi kemarin, wanti-wanti juga teman-teman KPU, tertukarnya surat suara dapil, teman-teman caleg. Kalau DPD ya hampir bisa dikendalikan. Kalau DPD kan tiap provinsi berbeda dan orang bisa memilih. Tapi kalau misalnya DPD kabupaten kota, misalnya satu kecamatan bisa berbeda dengan kecamatan lain surat suaranya. Nah itu yang memang harus precise ya. KPU harus precise dalam membuat, mencetak dan mengedarkan surat suara yang edar. Kemudian kita juga harus, teman-teman KPS juga harus mengecek terlebih dahulu, itu kegunaan pengecekan terlebih dahulu dalam TPS. Ada itu, kemudian juga ada misalnya masih ada temuan kami itu TPS yang agak susah untuk diakses oleh teman-teman disabilitas. Ini Pak Afif ini dulu di NGO disabilitas ya, jadi beliau mengerti lah. Nah itu yang kemudian ada beberapa temuan kami demikian, ada yang memilih lebih dari satu kali, ada yang kemudian sudah bisa dicegah, ada yang masih tidak bisa dicegah. Jadi inilah yang kemudian akhirnya rekomendasinya PSU sekitar 400-an atau tidak salah. Walaupun indikasinya ada 2000-an, 2143. Tapi yang harus dicegah itu lebih besar daripada yang terlaksana untuk tidak dicegah. Kemudian juga tadi surat suara tertukar, kemudian pada kapan kemudian dikendalikannya, dimitigasinya. Kemudian ada surat kami bersama KPU untuk kemudian jika surat suara tertukar sudah tidak bisa kemudian diulang misalnya, sudah jam 10 pagi itu pemilih sudah memilih. Nah, jadi kami punya keputusan bersama sehari sebelum itu jika terdapat kondisi seperti ini maka diambil sebagai suara partai. Nah, yang menarik lagi misalnya ada beberapa daerah yang terjadi bencana alam. Misalnya di Jawa Tengah kemarin ada 108 TPS terendam banjir. Nah itu mitigasi seperti apa? Makanya dilakukan beberapa seminggu PSU kemudian lanjutan kemudian ya pemungutan suara sebenarnya PSL. Nah, jadi dilanjutkan kemudian beberapa hari setelah itu setelah banjir reda. Kalaupun diadakan misalnya teman-teman yang kalau nggak salah di daerah Demak itu kan sudah mengungsi. Nah kita tunggu juga pengungsinya kembali. Nah itu jadi proses ini yang terjadi. Kemudian ada yang menarik misalnya gangguan keamanan, intimidasi dan lain. Walau bagaimanapun keselamatan penyelenggara pemilu adalah hal utama. Jadi ada kejadian misalnya di 4 distrik di Kabupaten Paniai itu kemudian dihentikan. Kenapa? Karena sudah ada tembak menembak dan lain-lain. Jadi kita hentikan. Kita tunggu sampai dengan dari teman-teman Polri, dari Pak Erwin untuk clearance bahwa ini bisa dilaksanakan lagi. Nah itu yang tanggal 26 kemarin baru bisa dilaksanakan 26 Februari untuk dilaksanakan pemungutan suara. Jadi ini yang menarik ya dan juga nanti penghitungan misalnya masih ada yang surat suara penghitungan yang dilakukan dengan kondisi gelap, kemudian ada yang tidak bisa diakses oleh pemilih 1-2 ada, tapi dari keseluruhan dari 840.000 itu sangat 0,00% gitu yang terjadi. Nah itulah kondisi-kondisi pada saat ini dan juga ada pengenalan sistem baru oleh teman-teman KPU. Sebenarnya kami apresiasi ya sekarang ini kalau mau tadi kata Mas Afif mau curang-curang susah. Kenapa? Ada namanya C hasil. C hasil yang diupload dulu kami mengalami bahwa periode sebelumnya C plano itu adalah barang langka, apalagi C sertifikat itu kadang-kadang susah didapatkan. Sekarang teman-teman KPU mengupload C hasil, jadi mereka foto kemudian mereka upload teman-teman KPPS ke dalam sistem rekapitulasi. Walaupun kemudian memang ada permasalahan dalam penghitungannya antara menjelaskan dari gambar ke angka yang kemudian masuk dalam rekapitulasinya, bukan upload C hasilnya. C hasilnya ini menurut kami, menurut Bawaslu ya, ini satu langkah maju yang dilakukan oleh teman-teman KPU. Kemudian tapi ada permasalahan memang di penghitungan dari sistem OCR ini antara gambar ke angka. Dan ini yang menjadi polemik setelah tanggal 14, 15, 16. Tapi C hasilnya tidak pernah jadi polemik, menariknya gitu ya. Dan sekarang sebenarnya teman-teman saya tanya teman-teman
calon anggota legislatif. Sekarang gimana? Oh iya dulu langka, sekarang bisa lihat, di compare. Jadi orang mau nuduh curang nggak bisa. Curang ya, sudah diminimalisir. Sudah bisa diminimalisir, dan kemudian kalau angka berlebih misalnya langsung diajukan keberatan pada saat penghitungan nanti rekapitulasi manual yang berjenjang di setiap tingkatan. Di kecamatan sudah bisa protes, ini hasilnya dengan ini kok berbeda. Nah, itu yang menurut kami yang sekarang kita jaga betul untuk sampai kepada saat ini rekapitulasi nasional. Baik. Jadi dalam ada pelanggaran, ya tidak mungkin sistem yang dibuat manusia ini tidak ada lemahnya atau kelemahan, pasti ya? ada. Baik. Makanya kemudian ada mitigasi, ada kemudian penanganan, ada juga yang paling penting adalah semua masyarakat warga negara mempunyai akses terhadap keberatan dan juga penanganan pelanggaran. Jadi akses terhadap keadilan itu tidak ditutup dan disediakan oleh hukum pemilu kita pada saat ini. Inilah yang kemudian bisa tersampaikan ke masyarakat bahwa makanya kami selalu mengatakan pelanggaran bukan kecurangan dalam tanda kutip. Kecurangan itu ada di penjelasan undang-undang tapi tidak dalam nomenklatur dalam Bawaslu, ya. Itu hampir tidak ada. Intinya kecurangan ini sudah diminimalisir sedemikian rupa dengan adanya sistem yang begitu tertata. Dan tapi kalau dari Pak Erwin sendiri, dari segi keamanannya seperti tadi ada beberapa daerah yang harus dilakukan PSU dan juga beberapa infrastrukturnya yang mungkin masih kurang pada saat pemungutan suara. Bagaimana dari segi keamanannya, evaluasinya, dan bagaimana untuk meredam potensi gejolak ya begitu? Iya, tentu kata kuncinya di sinergi. Mana ada teman rekan-rekan dari KPU, ada dari Bawaslu, Polri sendiri juga tentunya sudah memiliki strategi-strategi untuk kemudian meredam gejolak atau meredam gangguan Kamtipmas, terutama pada saat tahapan pemilu. Beberapa hal yang menjadi strategi Polri adalah mengkombinasikan operasi-operasi kepolisian untuk menjaga environmental ini tetap pada situasi yang kondusif. Sebagai contoh, operasi Mantap Brata itu dilakukan untuk membantu pengamanan dari setiap tahapan pemilu bersama rekan-rekan KPU dan Bawaslu. Sehingga tujuannya bahwa tahapan itu berjalan aman, tertib, dan lancar. Sedangkan environment untuk menjaga lingkungan, terutama di lingkungan masyarakat, Polri juga menggelar operasi Nusantara Cooling System di tingkat Mabes Polri dan kegiatan rutin yang ditingkatkan cooling system di jajaran Polda sampai Polres. Nah, kita juga tetap mengantisipasi dengan situasi yang tidak terduga. The worst case-nya adalah ketika ada suasana kontingensi, maka kita juga siapkan dengan operasi kontingensi. Nah, kontingensi sendiri ada 3 hal. Mabes Polri turut mendesain operasi kontingensi itu menjadi yang pertama menangani konflik sosial. Yang kedua tadi sudah sedikit disampaikan oleh Ketua Bawaslu dan dari KPU, yaitu terhadap bencana alam. Dan yang ketiga itu adalah terorisme. Dengan sandi masing-masing, yaitu sandi operasinya Amanusa 1, 2, dan 3. Nah, semua ini tentu kita lakukan untuk menjaga agar gejolak-gejolak yang dimaksud tadi tidak sampai kepada ranah yang merusak, bahkan kemudian membuat tahapan pemilu tidak berjalan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Dan juga tentunya kita berharap gejolak ini bisa ditangani dan tetap tujuan kita tercapai. Tadi aman, tertib, dan lancar. Demikian, Pak, ya. Intinya sinergitas ini menjadi kunci pemungutan suara 14 Februari lalu ini bisa berjalan dengan aman dan kondusif, ya. Sinergitas dari Polri, KPU, dan juga Bawaslu. Namun saudara, besok 20 Maret ini merupakan batas akhir pengumuman penetapan hasil rekapitulasi suara pemilu 2024. Bagaimana persiapannya? Kita akan membahasnya sesaat lagi, tetap di Polri Presisi.
Anda masih bersama kami di Polri Presisi. Saudara masih membahas mengenai sinergitas antara Polri, KPU, dan juga Bawaslu dalam pemilu 2024. Saya ke Pak Afifuddin sebagai anggota KPU. Pak Afif, ini kan rekapitulasi hasil penghitungan suara sudah dilakukan sejak 15 Februari hingga batas akhirnya besok ya, 20 Maret 2024. Sejauh ini bagaimana pelaksanaannya? Secara umum berjalan lancar ya. Kalaupun ada persoalan yang harus ada penyandingan data dan lain-lain, kita juga berkoordinasi dengan teman-teman Bawaslu. Ada jalur yang bisa ditempuh, misalnya administrasi cepat, persidangan cepat yang dilakukan pada hari itu juga, atau juga administrasi biasa di Bawaslu, kita arahkannya. Kemudian hasilnya kita harapkan sebelum tanggal 20 ini kita bisa lakukan penyandingan data dari rekomendasi-rekomendasi yang ada. Memang kalau kita lihat tren dengan 2019, secara kasus-kasus per provinsi, ini lebih cepat proses-proses rekapitulasinya. Kecuali beberapa titik di luar negeri kemarin, kayak misalnya Jeddah dan seterusnya. Karena masih awal-awal kemarin ya. Jadi kalau kita lihat trennya, mestinya ini lebih landai gitu. Karena tadi itu kita sudah mengupload semua produk kita yang seperti hasil, kemudian di hasil formulir-formulir yang ada di tingkat baik TPS, kemudian tingkat hasil kecamatan, kabupaten, dan provinsi, termasuk kejadian khusus. Jadi misalnya ada orang yang menyoal kejadian khusus, itu kita bisa langsung membuka sirekap untuk kita langsung tahu kejadiannya apa dan penanganannya apa. Kalau penanganannya sudah dilakukan, sudah terkonfirmasi dalam surat-surat kejadian khusus tersebut, maka secara otomatis proses bisa dilanjutkan. Nah, kadang-kadang pengulangan keberatan para saksi itu saling dikonfirmasi di level yang lebih tinggi. Kecamatan keberatan di kabupaten, kabupaten dibunyikan lagi di provinsi, kadang dibunyikan lagi di tingkat nasional. Tapi begitu kita sudah jelaskan rekapitulasinya, maka sebenarnya sudah selesai semua prosesnya. Jadi harapan kami tentu tinggal 2 hari ini 4 provinsi tersisa juga demikian. Tentu ini juga karena koordinasi yang baik antar penyelenggara ya. Pemilu ini kan hajatan kita semua juga, jadi kewenangan masing-masing penyelenggara. KPU ini kan yang bertanggung jawab untuk urusan teknikalitas pemilunya. Nah, itu kita pastikan setiap ada kejadian kita tanyakan ke teman-teman, bagaimana sih penjelasan atas yang disampaikan misalnya saksi paslon atau saksi partai. Kalau sudah bisa dijelaskan dan selesai, maka proses bisa dijelaskan. Kalau nggak bisa dijelaskan, nah ini yang menjadi persoalan yang kemudian nanti bisa jadi residunya ke teman-teman Bawaslu atau mungkin nanti di Mahkamah Konstitusi dalam konteks sengketa hasil. Jadi demikian, Mbak Ibit. Oke, jadi sudah ditekan dan diminimalisir dari KPU-nya sendiri ya. Baik, kalau dari Pak Heru sendiri nih, besok nih Pak, batas akhir pengumuman rekapitulasi suara. Untuk pengamanan dari Polri seperti apa? Ya, tentu kita tetap mempersiapkan semaksimal mungkin. Beberapa pengalaman di tahun 2019 lalu, kemudian juga kita melihat situasi saat ini, Polri juga akan mengoptimalkan terutama kepada sasaran-sasaran objek-objek yang kemungkinan besar menjadi sasaran untuk kegiatan konsentrasi atau unjuk rasa. Tentu kita juga mempersiapkan personil, peralatan, mempersiapkan metodenya, mempersiapkan juga dengan dukungan-dukungan lain, terutama juga kita akan menyesuaikan dengan eskalasi jumlah kekuatan Polri. Tentu akan bersama-sama dengan TNI, bersama dengan pemerintah daerah untuk bersinergi juga dengan para penyelenggara pemilu untuk mengamankan tempat-tempat tersebut. Sebut saja mungkin ada tempat KPU, kemudian Bawaslu, DKPP, Gedung MK, DPR RI, dan tempat-tempat objek vital lain yang bersifat nasional seperti Istana Negara dan sebagainya. Dari penempatan-penempatan personel, kita juga menyiapkan
dari tahapan dilihat dari jumlah massa secara kualitas dan kuantitatif yang akan kita hadapi. Di tahap pertama, Polda Metro Jaya bersama unsur-unsur kekuatan Satgas di Mabes Polri dalam operasi Mantap Brata melakukan penebalan-penebalan. Kita juga membagi setiap tahap menjadi tahap pertama itu ketika nanti yang kita hadapi masa berkisar 500 sampai 1.000 orang, ya kita hadapi dengan kekuatan yang terukur sesuai dengan kemampuan Polri dalam menghadapi masa itu sendiri. Tahap kedua misalnya antara 1.000 sampai 10.000, dan tahap ketiga yaitu tahap kontingensi itu di atas 10.000 sampai 20.000 masa unjuk rasa. Tentu kekuatan yang kita persiapkan juga akan menyesuaikan dengan jumlah massa yang akan melakukan kegiatan unjuk rasa ataupun kegiatan-kegiatan lain yang kita harapkan juga bisa kemudian mengendalikan situasi agar tetap aman. Nah, itulah yang kemudian kita selalu berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu karena tuntutan massa terhadap hal-hal itu nanti sebisa mungkin akan kemudian sebagai negara demokrasi menyampaikan aspirasi bisa nanti difasilitasi misalnya dengan perwakilan bila nanti mereka ingin berinteraksi dengan KPU dan Bawaslu, Polri tetap menjaga agar semua ini berjalan dalam koridor hukum yang aman. Bila nanti ada ketidakpuasan tadi, beliau, Pak Afif sudah menjelaskan, silakan sampaikan kepada saluran-saluran yang diatur di dalam undang-undang. Demikian, Mbak. Baik, jadi ini termasuk dalam Satgas Preventif juga ya, yang kerjasama dengan Polda Metro Jaya. Betul. Ya. Jadi di Mabes Polri sendiri pada lokasi KPU, Bawaslu, DKPP yang merupakan penyelenggara pemilu, dan juga ada MK DPR RI, ada Satgas-Satgas Preventif Mabes Polri, di mana mereka membagi menjadi ring 1, ring 2, dan ring 3. Nah, di ring 1 dan 2 inilah Satgas Preventif, sedangkan di ring 3 ini adalah Satgas Tindak. Sedangkan di tempat lain juga ada Satgas Penegakan Hukum, Satgas Anti Teror, Satgas Humas, Satgas Banop, yang kemudian juga untuk menjaga agar situasi di seputaran objek tanggal 20 Maret, terutama di KPU, untuk tahap penetapan hasil, itu bisa kita jamin bahwa itu tidak ada hal-hal yang kemudian menjadikan situasi menjadi tidak aman. Demikian, Pak. Baik, nanti masih banyak sekali yang akan kita bahas dan saya tanyakan Bapak-Bapak, namun sesaat lagi kita harus jeda terlebih dahulu, tetap di Polri Presisi. Anda masih menyaksikan Polri Presisi, saudara masih membahas mengenai sinergitas antara Polri, KPU, dan juga Bawaslu dalam pemilu 2024. Saya ke Pak Afifuddin sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum. Pak Afif, ini mengacu pada jadwal rangkaian pemilu 2024, ini rencananya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan dilakukan 20 Oktober 2024 nanti ya. Dari KPU, persiapannya sejauh mana, Pak? Ya, yang pasti kan setelah semua proses selesai, jika ada gugatan di Mahkamah Konstitusi sudah selesai, dan seterusnya tentu tahapan-tahapan lanjutan seperti pelantikan dan lain-lain nanti pasti kita siapkan sebagaimana tugas kita kan sampai pelantikan calon terpilih atau presiden terpilih. Nah, tentu nanti kami juga akan koordinasi dengan para pihak, koordinasi dengan kepolisian dan lain-lain. Pada intinya, semua tahapan pemilu yang ada ini kami upayakan berjalan sesuai dengan tahapannya, rencananya,
dan insya Allah semuanya memang sudah dalam track yang kami rencanakan. Pada saat yang sama, ini kan teman-teman di penyelenggara juga sedang dan akan menyiapkan tahapan-tahapan pilkada kan yang memang rencananya di bulan November. Jadi tidak berhenti nih, langsung kita simultan dengan tahapan pelaksanaan pilkada. Tentu nanti koordinasi dengan teman-teman Bawaslu dan kepolisian juga pasti lebih intensif lagi karena titik-titik pilkadanya kan serentak di seluruh Indonesia juga. Dan ini eksperimen pertama kita di tahun yang sama, pemilu nasional termasuk juga pilkada rencananya digelar di tahun yang sama seperti yang sudah kita rencanakan. Baik, Pak Rahmat, bagian ini kan dari Maret sampai Oktober cukup lama ya jeda waktunya begitu. Mungkin saja akan terjadi polarisasi ataupun hoax yang beredar baik itu di dunia nyata ataupun di dunia maya di sosial media. Bagaimana dari Bawaslu untuk mengantisipasi hal ini? Dari awal kita mulai tahapan pemilu, maka belajar dari tahun 2019, mitigasi terhadap hoax, politisasi SARA melalui media sosial itu sudah dilakukan pada awal tahun 2020, 2021, di akhir-akhir masa periode 2017-2022, KPU dan Bawaslu. Kemudian ini kami terus sampaikan kepada teman Kominfo untuk medsos-medsos yang bermasalah agar dilakukan take down. Kemudian juga terhadap politisasi SARA dan juga hoax itu sudah banyak kerjasama dengan teman-teman NGO, dengan teman-teman kelompok masyarakat, dan hampir semua dapat dilihat hasilnya adalah tahun 2024 ini tidak sekencang tahun 2019 untuk pembelahan. Mungkin juga ada capres 3 pasangan, tapi yang jelas tidak seperti layaknya 2019. 2019 politis SARA sangat kencang. Di tahun 2024 ini hampir ada memang, tapi tidak kemudian sekencang 2019. Polarisasi dan kawan-kawan tidak terjadi. Ya, namanya kompetisi pasti ada persaingan, ada ya saling mencuit hal yang biasa. Marwahnya kompetisi ya. Kompetisi kan. Karena perebutan kekuasaan kan pasti agak tensinya pasti tinggi. Tapi dari alhamdulillah dari kerjasama kami dengan Kominfo, Mabes Polri, Cybercrime dan kawan-kawan, akhirnya permasalahan-permasalahan di akar rumput itu bisa dapat ditekan. Ini yang sekarang menghasilkan misalnya yang pendemo juga sudah tidak sekencang 2019, 2024 ini. Jadi kita akan lihat nanti Maret, setelah Maret ini biasanya demo itu akan beralih lagi ke MK. Tadi sudah sebut Pak Erwin, beralih ke MK. Nanti setelah MK pasti biasanya turun. Jadi kita bisa prediksi ya, karena ikut teman-teman polisi juga kan, teman polisi harus ada prediksi ya, terprediksi bahwa setelah putusan MK kendali itu masih bisa kita lakukan bersama teman-teman kepolisian di Bawaslu. Makanya kami ada pelanggaran dulu kan tidak ada batasnya, pelanggaran yang dilakukan di Bawaslu tidak ada batasnya, tapi kita berhenti di 20 Maret. Semua perkara di Bawaslu berhenti 20 Maret ya, yang berkaitan dengan hasil. Yang tidak berkaitan dengan hasil masih terus, silahkan. Nah, itulah yang kemudian akan ada di MK penyelesaiannya. Ini yang menariknya pada pemilu kali ini. Sehingga dapat diprediksi eskalasi penumpukan massa yang kemudian teman-teman kepolisian bisa melakukan penebalan terhadap hal tersebut. Dan kita berharap demo mungkin tidak terjadi di depan KPU, semoga juga tidak terjadi di depan Bawaslu, karena 2019 yang diprediksi di KPU terjadinya di Bawaslu. Nah, ini yang menurut kami sudah diprediksi oleh teman-teman Mabes Polri. Nah, prediksinya sejalan juga temuannya Pak Erwin. Iya, insya Allah kalau kami di Operasi Mantap Berata itu ada Satgas Preemptif, di dalamnya ada Subsatgas Intelijen. Ya, dari intelijen inilah kemudian prediksi akan muncul seperti apa nanti. Seperti yang disampaikan Pak Afif, apakah di KPU, di Bawaslu, di DKPP, di MK. Nah, ini yang terus rekan-rekan kita dari Subsatgas Intelijen menggali informasi, dan tentu dari prediksi dari intelijen itulah kemudian nanti kita akan
melakukan penebalan pasukan, walaupun sampai saat ini juga dari dimulainya tahap pendaftaran calon itu sudah ada kekuatan kita di tempat penyelenggara pemilu, dari KPU, Bawaslu, di DKPP itu sudah ada. Tapi kita akan melakukan penebalan bila nanti dari masukan informasi dari prediksi intelijen itu ada peningkatan eskalasi. Baik, mungkin bisa kita jelaskan juga mungkin alasan dibalik mengapa eskalasi pasca pemilu 2024 ini bisa dikatakan Pak Rahmat Bagja tadi tidak sebesar eskalasi 2019 itu penyebabnya kenapa ya Pak? Ya, sebenarnya banyak faktor. Ya. Saya atau kami dari Polri sih berharap bahwa ini semakin matangnya pemahaman masyarakat untuk berdemokrasi. Itu harapan kita semua. Yang kedua mungkin ada faktor-faktor yang juga kembali lagi semakin baiknya sinergi dari penyelenggara pemilu dengan aparat-aparat keamanan untuk mengantisipasi segala hal. Bahkan sejak MOU ditandatangani dengan KPU dan Bawaslu di tahun 2022 dengan Pak Kapolri, maka kita secara intensif melakukan koordinasi siang dan malam. Ya, itu mungkin faktor yang kedua. Dan faktor yang ketiga, kita berharap bahwa di bulan Ramadan, bulan suci ini, environment kita adalah semua fokus untuk, terutama untuk yang beragama Islam, umat Muslim, untuk beribadah. Ya, sehingga juga ini semakin kemudian buat kondisivitas kita semakin terjaga. Menahan emosi dan juga menahan jempol ya. Karena kan bukan hanya di dunia nyata tapi juga di media sosial. Nah, untuk cyber sendiri pengamanannya seperti apa Pak Erwin? Ya, dari kita juga ada yang namanya Satgas Penegakan Hukum. Di situ ada Subsatgas Siber ya, yang juga memantau, mengawasi. Kemudian juga dari Humas, Mabes Polri juga secara aktif melakukan sosialisasi, edukasi lewat medsos. Ya, ini semua harapannya adalah untuk mengurangi ketidaktahuan atau literasi digital masyarakat kita yang minim. Sehingga ketika itu dilakukan, ya kita berharap ini kemudian menjadi faktor-faktor penyebab turunnya eskalasi dibanding 2019. Ya, kita berharap semuanya juga mengaminkan ini, menyatakan bahwa ini juga untuk kita sama-sama pertahankan untuk nanti sampai pelantikan presiden supaya berjalan dengan baik. Ya. Di dunia nyata maupun di dunia maya ya. Dan pesta demokrasi ini bukan hanya berakhir di pemilu 2024 Pilpres Pileg, tapi juga akan ada pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 nanti. Seperti apa pola pengamanan dan persiapannya kita akan bahas sesaat lagi, tetap di Polri Presisi. Terima kasih Anda masih bersama kami, saudara, masih di Polri Presisi bersama dengan Polri, KPU, Bawaslu membahas sinergitas pemilu 2024. Saya ke Pak Erwin nih. Pak Erwin, nanti kan ada pilkada serentak 2024 di bulan November ya. Nah, ini kan kerawanan pilkada 2024 mungkin saja lebih besar ya daripada Pilpres dan juga Pileg. Nah, bagaimana antisipasinya dari Polri? Ya. Pilkada secara umum nanti hampir mirip dengan pelaksanaan Pileg atau Pilpres. Nah, nanti tentu rekan-rekan KPU akan lebih menjelaskan hal ini. Tentu dari pelaksanaan pilkada yang secara serentak ini sesuatu yang baru. Ya, kita berharap bahwa nanti yang menjadi leading sektor itu adalah Polda dan Polres jajaran, di mana nanti segala penganggaran pembiayaan itu dari pemerintah daerah, di mana tentu eskalasi setiap daerah itu dalam pelaksanaan pilkada sangat variatif, tidak sama kerawanannya. Tetapi kami meyakini bahwa konsep operasi yang sedang didesain sambil menunggu jadwal itu tentunya kurang lebih akan sama
dengan pelaksanaan untuk operasi Mantap Brata. Untuk pilkada sendiri, operasi ini adalah operasi dengan sandi Mantap Praja. Itu kemudian Mabes Polri akan melakukan penebalan-penebalan di wilayah-wilayah yang menurut informasi atau prediksi intelijen itu adalah rawan dan perlu dilakukan backup. Kita berharap bahwa kesiapan-kesiapan itu sudah mulai dilakukan di awal tahun untuk menjaga agar kondisivitas wilayah, terutama daerah-daerah yang melaksanakan pilkada nanti tetap pada situasi yang aman. Demikian. Baik, untuk beberapa wilayah yang menjadi perhatian khusus, begitu bagaimana nanti pendekatannya, Pak? Ya, pendekatan yang kita lakukan tentu adalah pendekatan keamanan dengan memperhatikan situasi di daerah-daerah tempat pemilihan. Kemudian juga kita mencoba untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk membangun satu partisipasi aktif untuk ikut membantu mengamankan lingkungannya. Karena ketika pelaksanaan misalnya pemilihan gubernur berarti di provinsi, satu provinsi, nanti pemilihan bupati atau wali kota berarti satu kabupaten atau kota. Nah, tentu kita berharap pendekatan keamanan dan pendekatan kepada masyarakat dalam hal meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang keamanan ini adalah satu hal yang baik untuk kemudian kita secara dini mengetahui adanya informasi-informasi yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Tetap mengedepankan pendekatan humanis ya. Betul. Dari Polri sendiri. Ya. Nah, mungkin saya ke Pak Afif terlebih dahulu dari KPU sendiri bagaimana persiapannya dan mungkin secara singkat bisa digambarkan elemen apa yang lebih diperhatikan dalam pilkada serentak. Ya, yang pasti segera setelah ini, setelah penetapan kami akan berkonsentrasi untuk menyiapkan PKPU yang mengatur soal pilkada dari pemutahiran data pemilih, kemudian melakukan evaluasi terhadap badan ad hoc kita, karena tentu pemilu kemarin ada residunya juga, jajaran yang kita anggap tidak bekerja profesional pasti akan kita lakukan evaluasi. Nah, setelah jajaran sudah siap, tentu tahapan-tahapan pilkada juga akan seiring sejalan, pasti menyesuaikan dengan waktu dan juga rencana-rencana, dan tentu kami berusaha untuk semaksimal mungkin bagaimana yang sudah baik di pemilu 2019 kita pertahankan, yang kurang-kurang kita evaluasi, apalagi biasanya titik atau pelaksanaan pilkada ini kan nuansa di lokal itu sangat berbeda. Kadang-kadang kalau ada persoalan, situasi di lokal itu lebih dinamis, lebih konfliknya dekat dan seterusnya. Ini juga kita antisipasi, tentu kami akan koordinasi dengan teman-teman kepolisian, dengan teman-teman Bawaslu. Pada intinya penyelenggara dalam hal ini siap untuk menyiapkan segala persiapan menuju pelaksanaan Pilkada 2024. Bahkan dari kemarin-kemarin teman-teman kami di daerah juga bertanya, kami pastikan bahwa setelah penetapan sambil proses PHPU di Mahkamah Konstitusi jika masih ada, dan kayaknya juga ada, itu tahapan-tahapan pilkada langsung kita siapkan semuanya. Karena kan ini seiring sejalan dengan tahapan pada satu sisi daerah-daerah yang mungkin nanti ada PHPU itu akan melakukan dua aktivitas sekaligus, menyiapkan jawaban dan seterusnya atas kasus yang soal di Mahkamah Konstitusi pada satu sisi, pada sisi lain yang lain menjalankan tahapan pilkada yang juga harus sudah berjalan gitu. Jadi kami akan pastikan semuanya berjalan dengan baik. Kalau dari Bawaslu sendiri bagaimana Pak Rahmat antisipasi kira-kira potensi masalah yang akan muncul pada pilkada serentak nanti? Oke. Dalam indeks kerawanan pemilu yang kami buat itu ada 3 atau 4 konsentrasi ya. Netralitas penyelenggara, kemudian kondisi geografis, kemudian juga ada netralitas aparatur negara. Nah, kemudian dalam itu akan dibagi dalam beberapa subsistem, dan kemudian
kita sudah prediksi misalnya daerah-daerah mana yang rawan. Alhamdulillah dengan prediksi itu, kemudian teman-teman Mabes Polri melakukan mitigasi. Teman-teman Mabes Polri juga punya indeks kerawanan pemilu juga yang dibuat setelah kemudian Bawaslu membuat indeks kerawanan pemilu. Dan tapi fokus teman-teman Mabes pada teman Polri pada keamanan. Fokus pada keamanan kami pada sistem pemilunya. Kemudian di pilkada, yang namanya pilkada tadi, karena ini pengalaman pertama, tadi Mas Afif sudah sampaikan, pengalaman pertama kita menyelenggarakan pilkada pada satu hari untuk seluruh kabupaten kota dan untuk seluruh provinsi. Nah ini hampir sama dengan pilpres tadi sudah. Ini sama dengan kita mengadakan pilpres dua kali ini sepertinya, atau pemilu dua kali. Dengan kondisi seperti itu tidak pernah ada dalam sejarah pemilu. Jadi dulu kita mengenal gelombang pertama, kedua, tiga, empat. Paling banter itu 270 wilayah yang melakukan pilkada. Baik. Hari yang sama. Sekarang semua pada hari yang sama, 27 November. Dan semua aparatur keamanan itu akan berkonsentrasi pada wilayahnya masing-masing. Ini yang menurut kami bisa dilakukan mitigasinya ke depan. Bagaimana pengendalian pasukan dan lain-lain. Dan yang menarik, dari sejarahnya kami menangani perkara dan lain-lain, maka perkara netralitas ASN itu paling tinggi biasanya. Kenapa paling tinggi? Karena kepala daerah itu sangat dekat dengan ASN-nya, karena dekat ya. Dan juga pemilih juga demikian. Dan kedua adalah yang perlu perhatikan, yang paling banyak konflik itu atau chaos itu di pilkada, bukan di pemilu. Dalam sejarah. Jadi tantangannya lebih besar ya. Lebih besar, apalagi nanti satu hari saja waktunya ya. Itu yang perlu kita antisipasi bersama dengan teman-teman Mabes Polri dan dengan KPU. Kenapa demikian? Karena kita punya pengalaman misalnya Bovendigul, pengalaman Tolikara, pengalaman khususnya daerah Papua ini yang daerah yang kemudian harus menjadi pusat perhatian. Karena ada PSU, menarik ya, PSU 3 kali di Papua. Baik, nanti kita akan bahas usai jeda berikut. Masih sangat menarik sekali bahasannya, tetap di Polri Presisi. Baik, saudara, Anda masih menyaksikan Polri Presisi. Saya ke Pak Erwin terlebih dahulu. Pak Erwin, bagaimana Anda menyampaikan komitmen Polri untuk menjaga netralitas dan juga sinergitas antara Polri, KPU, dan juga Bawaslu? Ya, tentu kalau netralitas sudah banyak penekanan dari Bapak Kapolri, dari Cukrah, dari Bapak Kadipropam, demikian juga seluruh pimpinan Polda, Polres. Pada intinya kita tetap netral. Dan di Cukrah Pak Kadipropam itu juga sudah dijelaskan poin-poinnya. Ya tentunya itu kita menjadi komitmen kita bersama. Ya, untuk hal-hal yang terkait dengan permasalahan-permasalahan yang kemudian terjadi, itu sudah dilakukan penindakan. Gitu ya. Baik, dari Pak Hafiz sendiri bagaimana KPU menilai peran Polri sejauh ini rangkaian pemilu yang sudah berjalan? Ya, saya kira peran Polri sangat penting ya untuk pengamanan penyelenggaraan pemilu, dan pengalaman kita dengan MOU, dengan koordinasi dan di semua level ini sangat membantu pelaksanaan pemilu, tentu juga dengan teman-teman Bawaslu. Kalau Bawaslu kan ada Gakumdu juga, ada banyak hal yang berkaitan dengan pelanggaran dan lain-lain yang diurus bersama kepolisian. Tapi pelaksanaan tahapan ini kami butuh sinergi, kolaborasi terutama dengan teman-teman penyelenggara dan juga polisi, dan tentu kita ingin tingkatkan kerjasama atau kolaborasi itu di pelaksanaan pilkada ke depan. Baik, kalau dari Pak Rahmat, bagi dari Bawaslu sendiri bagaimana Anda menilai sinergitas antara Polri, KPU, dan juga Bawaslu? Pada titik keamanan, peran polisi bukan sangat penting, sangat krusial untuk ke depan, untuk menjaga sebelum, selama, dan sesudah nanti. Dan juga keselamatan penyelenggara juga penting, dan juga seluruh proses harus berjalan dengan tertib. Ini peran terdepan dari kepolisian. Dan kedua adalah peran penegakan hukum. Bawaslu sebagai salah satu lembaga untuk menegak hukum pemilu, maka ada 3 lembaga yang berkaitan dengan tindak pidana: Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. Dan inilah sinergi kami sudah dibangun dari awal
dari mulai awal setelah tahapan perencanaan dan kemudian pada saat penetapan peserta pemilu partai politik kami sudah melakukan kerjasama dengan teman-teman Mabes Polri dan juga Kejaksaan Agung. Jadi peran ini sangat penting dan komitmen kami ke depan seluruh penegakan hukum kita itu sama dengan teman-teman Mabes, teman-teman polisi yang kemudian mengedepankan transparansi dalam keadilan. Transparansi keadilan adalah satu hal yang penting dalam penegakan hukum pemilu kita. Baik, terakhir Pak Erwin mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, saudara Kompas TV yang menyaksikan? Ya, tentunya inti dari segala permasalahan yang kita mau selesaikan itu adalah bersinergi. Polri juga sama dalam penyelenggaraan pemilu ataupun nanti pilkada, tentu akan selalu bersinergi dengan rekan-rekan penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, DKPP, karena memang ini satu hal yang terbukti sampai saat ini kita dapat melaksanakannya dengan baik. Baik, terima kasih banyak Pak Erwin, Pak Afif dan juga Pak Rahmat Bagja sudah hadir bersama kami atas bincang-bincangnya. Terima kasih banyak. Semoga sinergitas antara Polri, KPU dan Bawaslu ini tetap terjaga dalam mewujudkan pemilu aman, damai dan bermartabat karena sejatinya suara rakyat adalah suara Tuhan. Saya Git Hapsari pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam presisi.